Bagaimana kabarnya? Baik. Luar biasa. Ada yang tidak masuk hari ini? Iya. Tuhan, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat sehingga bisa bersama-sama belajar pada kesempatan hari ini. Oke, Bu Anas akan mengenalkan tentang kecerdasan artifisial sederhana. Jadi tentang persepsi. Pernahkah kalian menggunakan perangkat KA dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya? Yo, kecerdasan artifisial. ChatGPT, ya oke. Ada yang pernah pakai ChatGPT? Nah, terus apa lagi? Gemini, bisa. Apa lagi? Cici. Apa? Cici. Oh, AI. Oke, Bu Anas punya contohnya. Nah, di antara contoh perangkat KA di atas, mana yang pernah kalian pakai? Paling besar, AI. Oh iya, Meta AI di AI ya. Ada lagi? Google Translate? Nah, sering. Ada lagi mungkin? Google Assistant? Pernah pakai ya? Ini beberapa contoh perangkat KA yang sering kita gunakan dalam pembelajarannya. Murid dapat menganalisis konsep klasifikasi untuk pengelompokan data dan merancang desain sederhana berbasis KA. Kemudian tujuan pembelajarannya, murid mengembangkan desain sederhana berbasis KA. Penilaian. Nah, untuk pembelajaran hari ini, penilaiannya terdiri dari sikap, kemudian pengetahuan, kemudian keterampilan. Digantikan menjadi dimensi profil lulusan. Untuk materi hari ini, dimensi profil lulusan yang akan kita pelajari adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana kita menggunakan artifisial itu secara etis dan bertanggung jawab, kemudian penalaran kritis, menganalisis manfaat kecerdasan artifisial generatif pada bidang kehidupan. Langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan, pertama kali kita akan mengadakan pretest terlebih dahulu. Join my quizzes. Join my quizzes. Silakan buka aplikasi quizzes atau joinmyquiz.com. 174-839. Yang bisa kalian pelajari. Jadi kita akan praktek dulu, penjelasannya nanti di belakang. Oke, kita akan saya bagikan coba kerja untuk kalian. Untuk praktek nanti terdiri dari 3 bagian aktivitas yang akan kita kerjakan. Ini yang akan kalian pakai sebagai dasar. Itu ada dataset kartu aktivitas penggunaan KA. Di sini ada banyak kartu, nanti bisa kalian baca, kemudian dikelompokkan sesuai dengan KPG yang saya berikan. Ya. Oke, praktek pertama itu nanti proses demo posisi, kemudian yang kedua pengenalan pola, dan yang ketiga adalah proses abstraksi perancangan algoritma. Jadi tugas kalian nanti ada 3. Silakan satu kelompok berbagi tugas. Siapa mengerjakan praktek 1, siapa mengerjakan praktek 2, dan siapa yang mengerjakan praktek 3. Yuk, murid yang sudah menerima silakan dibagi.
3. Bisa Bu Anas bantu perhatikan ke depan dulu sebentar untuk proses dekomposisi. Nah, kalian mengerjakan ini. Jadi nanti menurut kalian dekomposisi dari dataset kartu tadi, mana yang termasuk memiliki KA, mana yang termasuk mungkin menurut kalian memiliki KA, atau yang ketiga tidak memiliki KA. Jadi dua, pengenalan pola. Nah ini, jadi kalian bagian tengah ini dipotong-potong, kemudian kalian kelompokkan. Menurut kelompok kalian yang termasuk teks input mana, teks output mana, teks proses mana, yang ini dipotong-potong. Kemudian untuk tugas praktek yang ketiga, kita akan abstraksi perancangan algoritma. Nanti nomor 3 ada soal seperti ini yang sudah saya berikan kepada kalian. Kalian kelompokkan. Menurut kalian untuk proses yang gambar pertama ini apa saja? Yang kedua gambarnya apa saja? Yang ketiga apa saja? Yang keempat apa saja? Algoritmanya seperti apa? Dipotong semuanya satu-satu. Kemudian nanti kalian susun menurut kalian yang soal nomor 1, gambar-gambar yang memiliki KA yang mana? Terus yang mungkin menurut kalian memiliki KA yang mana? Dianalisis mana kartu-kartu yang memiliki AI. Menurut kalian yang menggunakan AI yang mana? Silakan ditempel. Diperhatikan. Menurut kelompok kalian yang memiliki KA yang mana? Yo, sampai ditempel yang sudah dipotong silakan ditempel. Nomor 1 itu yang bergambar. Pengelompokan, pengenalan pola. Mana yang menurut kalian teks input, mana yang output, mana yang proses. Yang algoritma, kamu tentukan input, output, proses dari masing-masing gambar. Nomor 3, soal nomor 3. Kamu tentukan inputnya mana, prosesnya mana, outputnya mana untuk masing-masing gambar. Bisa saja yang memiliki KA lebih banyak. Bisa jadi yang memiliki KA lebih banyak daripada yang lain. Nah, jangan kebalik inputnya dulu. Untuk soal nomor 3, jangan kebalik. Inputnya dulu, baru proses, kemudian terakhir adalah output. Untuk soal nomor 3, gambarnya apa, kemudian inputnya itu menurut kalian apa, prosesnya apa, dan outputnya hasil akhirnya bagaimana. Jangan kebalik. Abstraksinya gambarnya apa, kemudian kamu masukkan input, proses, output. Jangan terbalik. Baik, nanti kita akan presentasi yang sudah selesai. Boleh minta tolong hasil pekerjaannya difoto, kemudian fotonya dikirimkan ke WA saya, Jabri ke WA saya. Hasil
Menggunakan kamus daring dan akses situs blog. Yang tidak memiliki KA ada dua. Yang pertama, bermain permainan secara luring dan membuka ponsel dengan sidik jari. Untuk soal yang nomor 2, teks input. Pertanyaan yang diucapkan pegawai. Oh, penggunaannya GPS.
hasil rekomendasi. Karena kan kalau kita YouTube, kita nonton YouTube misalnya, nontonnya video pembelajaran, pasti oleh YouTube akan selalu disarankan video pembelajaran yang temanya hampir sama, betul? Nah, itu pakai konsep KA. Next, mengendarai mobil otonom, jelas pakai mobil otonom. Kemudian membuka ponsel dengan sidik jari, itu kan juga sidik jari kita kan diidentifikasi dulu, ya kan? Itu juga pakai KA. Kemudian penandaan otomatis foto pada sosmed. Otomatis biasanya kalau kamu sekali menandai foto, itu nanti akan sering sekali muncul di sosmed kalian. Betul ya? Mungkin memakai KA. Kita lihat mungkin memakai KA. Menggunakan kamus daring. Betul tadi ya, menggunakan kamus daring. Kemudian mencari rute di peta digital. Alasan tadi sudah. Kemudian aplikasi editing foto. Itu mungkin memakai KA. Di sini ada menggunakan kamus daring, kemudian mencari rute di peta digital, kemudian aplikasi editing video. Yang ketiga, tidak memakai KA. Kita lihat yang tidak memakai KA berarti sisanya bermain kuis di gawai, kalian ngegame di HP itu tidak pakai KA. Bermain permainan secara luring, misalnya ini apa ini? Main seperti ini, PS, itu juga tidak pakai KA. Kemudian akses situs blog, itu juga tidak memakai KA. Jadi kamu buka HP, kemudian mengakses situs blog itu tidak menggunakan KA. Next, pengenalan pola. Kita kelompokkan yang input. Nah, berarti kan input semua kamu kelompokkan jadi satu input. Kemudian yang proses, kamu kelompokkan semua. Ini termasuk dalam proses. Yang ketiga, output. Ini termasuk semuanya adalah output. Algoritma. Nah, ini mungkin ada yang agak berbeda. Aktivitas yang ini inputnya mobil otonom. Coba dicek pekerjaanmu. Inputnya kita butuh data lalu lintas. Kemudian diproses sehingga outputnya berarti mengendarai mobil dengan aman. Ya, next. Kecerdasan artifisial. Coba Aska bacakan. Kecerdasan artifisial, sistem atau perangkat lunak yang memiliki kecerdasan manusia untuk menyelesaikan tugas tertentu menggunakan algoritma. Meskipun tidak memiliki kesadaran atau pemahaman seperti manusia, KA ini dapat memproses data dengan cepat dan memberikan jawaban yang bermanfaat dalam berbagai konteks komunikasi. Oke, itu adalah kecerdasan artifisial atau KA. Kemudian yang tadi kalian pelajari. Oke, berpikir komputasional itu ada 4 elemen utama. Yang pertama itu dekomposisi. Tugas kalian yang pertama tadi, kalian itu memecah-pecah masalah. Jadi ada dataset kartu tadi banyak sekali. Kalian kelompokkan. Oh, ini termasuk memiliki KA. Oh, ini menurut kelompok kami tadi mungkin memiliki KA. Kemudian yang terakhir, oh bonus ini menurut kelompok kami ini adalah dataset yang tidak memiliki KA. Ini termasuk dekomposisi. Kemudian pengenalan pola. Kamu tadi mengidentifikasi yang termasuk input, proses, output. Kemudian abstraksi. Abstraksi itu mengabaikan detail yang nggak penting. Berarti prosesnya itu apa sih? Nah, itu abstraksi. Kemudian terakhir adalah perancangan algoritma. Kalian membuat langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan masalah. Oke. Masih pakai quizzes? Proses, join my quiz. 71501. Terakhir di halaman paling belakang tadi, harus kita tolong tuliskan perasaanmu setelah mengerjakan LKPD. Dan satu hal yang kamu pelajari hari ini tentang KA, silakan dituliskan di bagian bawah LKPD tadi. Sudah? Nah, kita tunggu.
8, 7, 5. Bilangan kelipatan 3, tangan kirinya diangkat. Nah, coba ulangi. Kalau saya bilang ganjil, tangan kiri angkat. Kalau saya bilang genap, tangan kanan di bawah. Kalau saya bilang bilangan kelipatan 3, berarti tangan kirinya diangkat. Kalau ganjil kelipatan 3, berarti ikut diangkat tangan kiri, tangan kanannya. Ya, yuk kita mulai. 1, 2, 3. Turun lagi semua. Satu kali lagi kita coba agak panjang ya, agak cepat juga. 1, 2, 3, 5.